Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang yang redup ini kita dapat bertemu kembali dalam acara pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, saya adalah Ibu Titi Matu Nasriah dari SMP Negeri 1 Barat. Saya merupakan CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Presentasi ini saya lakukan dalam rangka tugas dari modul 1.4 tentang budaya positif. Baiklah, untuk mempercepat waktu, saya akan memulainya. Dalam sebuah budaya positif, ada beberapa komponen yang kita pelajari. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita awali dari kajian yang pertama, yaitu tentang disiplin positif. Sebelum kita mengarah pada disiplin positif, lebih baik kita paparkan dulu pengertian disiplin menurut beberapa ahli. Ahli yang pertama menyatakan bahwa disampaikan oleh Suharsini Arikunto, disiplin merupakan sebuah kepatuhan seseorang atas peraturan atau tata tertib yang menimbulkan kesadaran, dan kesadaran itu tentu tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Senada dengan pendapat tersebut, Thomas Gordon mengungkapkan bahwa disiplin positif adalah perilaku dan tata tertib peraturan dan ketetapan yang biasanya disertai dengan pelatihan yang terus-menerus. Jadi Thomas Gordon mengatakan bahwa disiplin itu kegiatannya kontinu atau terus-menerus. Lalu kaitannya disiplin positif dengan budaya positif itu apa? Begini, jika disiplin positif sudah terbiasa, maka akan menimbulkan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Dari kebiasaan positif itu, mewujudkan sebuah karakter positif yang diejawantahkan oleh seluruh sekolah sehingga menimbulkan budaya positif. Secara sinkronnya seperti itu. Dalam sebuah disiplin positif, kita mengenal sebuah nilai-nilai. Nilai-nilai itu kita sebut sebagai sebuah nilai-nilai kebajikan universal. Kita mengetahui bahwa disiplin itu merupakan sebuah nilai kontrol atas nilai-nilai yang dianut. Nah, nilai-nilai yang dianut itu dengan harapan mencapai tujuan mulia. Nah, apakah tujuan mulia itu? Tak lain adalah nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum kita mengatakan sebuah nilai-nilai kebijakan universal, kita batasi dulu pengertian sebuah nilai-nilai kebajikan universal. Kita ketahui bahwa nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sebuah nilai yang disepakati oleh bersama dan lepas dari sebuah suku, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Dan nilai kebijakan positif, kebijakan universal itu bersifat positif dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang ingin mulia. Nah, ada beragam nilai-nilai kebajikan universal yang digunakan oleh seluruh negeri di dalam dunia ini. Kita contohkan saja nilai-nilai kebajikan universal yang dimiliki oleh negara kita, negara yang memiliki Gemah Ripah Loh Jinawi. Nilai kebajikan itu adalah merupakan nilai profil pelajar Pancasila. Dalam sebuah nilai profil pelajar Pancasila itu adalah pengejawantahan dari 5 sila yang didirikan oleh Fondasi Pancasila itu.
Dalam sebuah profil pelajar Pancasila, kita mengenal elemen yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, dalam profil pelajar Pancasila harus mandiri. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Yang keempat adalah kreatif. Dan gotong royong itu menjiwai sebuah profil pelajar Pancasila. Tak lepas dari itu, profil pelajar Pancasila juga mengacu kepada kebutuhan yang keluar, yaitu tentang berkebinekaan global. Jadi menghargai sebuah kebinekaan yang ada di seluruh dunia. Singkatnya seperti itu. Kemudian bahasan yang kedua adalah tentang teori motivasi. Motivasi itu sebenarnya bukan sesuatu yang melekat pada diri sendiri, karena kenapa? Tidak semua orang berperilaku mengikuti dorongan dirinya pribadi. Untuk itu, kita mengenal sebuah 3 teori motivasi. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang 3 adalah menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh dari 3 jenis teori motivasi dari urutan yang terendah sampai tingkat tertinggi adalah, misalnya seseorang murid membuang sampah karena dia takut akan hukuman, berarti dia motivasi membuang sampah di tempat sampah karena dia menghindari adanya ketidaknyamanan atau hukuman. Selevel yang lebih tinggi, ketika murid membuang sampah di tempat sampah karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, nah itu motivasinya karena orang lain juga, karena tidak lain karena adanya sebuah imbalan, iming-iming penghargaan, sehingga murid itu melakukan sesuatu hal sebagai berikut. Dan ini adalah teori motivasi yang ketiga yang sangat mulia, bahwa ketika seseorang murid membuang sampah karena ingin menjadi yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan percaya terhadap nilai bahwa membuang sampah pada tempat sampah adalah sebuah nilai yang mulia, maka motivasi yang ketiga ini adalah motivasi yang luar biasa. Bagaimana peran kita sebagai Bapak Ibu guru di sekolah? Kita yakinkan bahwa kita memberikan motivasi kepada siswa tentu saja adalah melalui motivasi yang tingkat tinggi. Bagaimana sebaiknya untuk mengajarkan kepada siswa? Sebelum itu kita harus sendiri menanamkan keyakinan pada kita pribadi bahwa kita harus menerapkan bahwa teori motivasi yang ketiga agar menghargai diri sendiri tanpa ada menghindari kehukuman dan imbalan atau penghargaan adalah kita kukuhkan dalam jiwa. Selanjutnya tentang hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Ini kaitannya tentu adanya motivasi. Seseorang bertindak pasti mempertimbangkan apakah itu hukuman, penghargaan, konsekuensi, atau restitusi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang hukuman. Kita ketahui sebuah hukuman pasti bersifat menyakitkan. Sifatnya itu mendadak, satu arah dan tanpa kesepakatan. Maksud satu arah seperti ini, misal ada siswa yang terlambat, itu langsung dihukum push up 100 kali. Nah, itu satu arah tanpa kesepakatan, dan itu tentu apakah siswa itu tidak merasa sakit? Tentu saja. Yang kedua adalah penghargaan. Penghargaan itu diberikan pada perorangan atau kelompok setelah melakukan keulungan tertentu, keahlian tertentu. Contoh penghargaan adalah ketika melihat anak kita bisa membaca, kita memberikan sesuatu yang berharga bagi mereka. Misalnya kita memberikan buku yang menarik atau krayon dan sebagainya. Tetapi penghargaan di sini justru menimbangkan ketidaknyamanan. Bagaimana menyikapinya?
Ketika anak telah selesai bisa membaca, dia sebenarnya telah mendapatkan penghargaan setinggi-tingginya. Dari apa? Keberhasilan dia dalam membaca. Itu sudah sebuah penghargaan. Yang ketiga adalah tentang konsekuensi. Konsekuensi ini setingkat lebih tinggi daripada hukuman. Konsekuensi itu sesuatu yang telah disepakati bersama. Tetapi pelanggar itu dibuat tidak nyaman dan bertingkah laku, tetapi menimbulkan bertingkah laku lebih baik, tetapi ini hanya dalam jangka pendek. Contohnya adalah ketika murid tidak mengerjakan PR, di sebelumnya telah ada konsekuensinya. Bagi yang tidak mengerjakan PR, kalian akan menyalin PR itu sebanyak 3 kali. Ini termasuk konsekuensi. Konsekuensi logis ini lebih menyakitkan. Dan yang terakhir adalah tentang restitusi. Nah, restitusi itu sebenarnya memperbaiki kesalahan mereka kembali untuk agar mereka kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Biasanya seseorang guru ketika menghukum, ayo langsung maju ke depan, apakah mereka akan kembali ke kelompoknya? Tidak, pasti merasa bersalah, menyakitkan. Sementara restitusi bertolak belakang. Restitusi akan membuat pelakunya kembali kepada kelompok. Tidak hanya seperti itu, tetapi memiliki karakter yang lebih kuat. Dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama, tetapi akan mengeluarkan nilai-nilai yang mereka yakini. Sebelum menginjak ke materi selanjutnya, saya akan memberikan sebuah pertanyaan, apakah ini termasuk hukuman, penghargaan, konsekuensi, atau restitusi. Contoh yang pertama adalah Bu Maya mengetahui siswa didik di kelasnya sedang lempar-lemparan penghapus. Tidak sengaja penghapus itu mengenai salah satu guru yang kebetulan lewat. Bu Maya tidak membiarkan keadaan demikian. Siswa dari Bu Maya dipanggil dan Bu Maya memberikan alasan, menanyakan alasan mengapa kamu melakukan hal ini, apa yang kamu yakini benar. Nah, dari kasus Bu Maya itu termasuk hukuman, penghargaan, konsekuensi, ataukah restitusi. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang hadir di sini ada yang memberikan jawaban. Saya mencoba, Bu Maya. Ya, baik. Terima kasih, Bu Titin. Kalau menurut saya, dari kasus ini adalah merupakan penanganan dengan restitusi. Karena di situ guru tersebut menanyakan kepada siswa keyakinan apa yang dia telah langgar. Ya, terima kasih. Iya, benar sekali Bu Maya. Itu merupakan contoh sebuah restitusi. Anak didik yang melakukan lempar-lemparan penghapus tadi memiliki karakter yang lebih kuat dengan kamu sebaiknya. Bukankah lempar-lemparan penghapus itu merusak lingkungan dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian adalah konsep disiplin dengan identitas kegagalan. Dari paparan sebelumnya, ada 4 hal, yaitu hukuman, penghargaan, restitusi, dan konsekuensi tentunya memiliki karakter yang berbeda dengan pengklasifikasian. Nah, sekarang hukuman dan penghargaan itu justru menimbulkan identitas kegagalan. Kenapa? Kita sudah paparkan tadi bahwa hukuman itu tentu menyakitkan, tidak nyaman, membuat murid takut, memaksa, menyembunyikan kesalahan, dan tentu saja murid menjadi rendah diri. Berkebalikan dengan penghargaan, kita mengetahui bahwa penghargaan itu sebenarnya membuat mereka senang. Tidak. Ternyata penghargaan justru tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, dan menghubung dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Siapakah yang akan terhukum jika ada sistem ranking? Tentu saja mereka siswa yang
memperoleh ranking rendah atau 10 terendah, mereka pasti merasa dihukum. Seperti itulah ternyata sebuah penghargaan akan menimbulkan identitas kegagalan. Selanjutnya, kita menerapkan konsep disiplin dengan identitas keberhasilan. Tentu saja kita menerapkan disiplin positif yang melibatkan karakter positif sehingga menimbulkan budaya positif di seluruh warga sekolah, tentu bertujuan menghasilkan sebuah identitas keberhasilan. Jadi dari 4 hal tadi, ternyata konsekuensi dan restitusi menempati identitas keberhasilan. Walaupun konsekuensi memiliki sesuatu yang harus terjadi dan korban bisa diabaikan, tetapi secara jangka pendek itu mendorong kepatuhan peserta didik yang melakukan kesalahan. Jauh lebih tinggi dari konsekuensi adalah tentang restitusi. Restitusi itu pilihan. Peserta didik diberikan pilihan-pilihan penguatan, mana keyakinan yang baik atas peristiwa yang mereka hadapi, sehingga karakter mereka akan menjadi lebih kuat dan tentu saja mendorong disiplin yang lebih positif. Nah, sekarang kita menginjak pada teori tentang keyakinan kelas. Mengapa kita memilih keyakinan kelas? Bukan kesepakatan kelas, bukan peraturan kelas saja? Tidak. Keyakinan kelas memiliki lebih tinggi, level yang lebih dalam. Karena apa? Keyakinan kelas itu aturannya telah disepakati bersama oleh guru dan peserta didik yang ada di kelas itu. Keyakinan kelas menimbulkan kalimat yang positif untuk membangkitkan motivasi, membangun budaya positif, dan tentu saja tujuan kebajikan nilai profil pelajar Pancasila akan tercapai. Kita ulas tentang kalimat positif yang digunakan dalam keyakinan kelas. Contoh dalam peraturan kelas itu adalah jangan berlari di kelas. Itu kita ganti sehingga kalimat itu menjadi positif. Kalimatnya diganti menjadi berjalanlah ketika di kelas. Orang cenderung akan melakukan suatu hal jika malah dilarang. Contoh, jangan buka kertas ini. Siswa pasti akan membuka. Beda dengan kita menggunakan kalimat yang lebih baik. Bukalah hal-hal yang positif yang sesuai dengan tema, bukan langsung pada jawaban. Seperti itulah keyakinan kelas. Jauh lebih dari sebuah keyakinan kelas, kita menyepakati sebuah keyakinan itu sebagai contoh nyata ketika kita menggunakan helm ketika berkendara sepeda motor. Pasti siapapun yakin bahwa memakai helm demi keselamatan itu adalah nilai yang tertinggi. Itulah yang disebut dengan keyakinan. Beda ketika memakai helm dengan tujuan agar tidak kena tilang, itu tentu berbeda. Keyakinan itu adalah nilai yang sepakati bersama dan membangkitkan motivasi positif. Seperti tadi, memakai helm ketika berkendara pasti akan menimbulkan keselamatan yang tentu saja kita inginkan. Seperti itu. Menginjak selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kita tahu bahwa sebagai manusia kita memiliki kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan penguasaan.
Apa yang membedakan kelimanya? Kita contohkan dalam ilustrasi berikut ini. Kita menjumpai siswa, misalnya bernama Andi. Andi merebut bekal yang dibawa temannya ketika dia ingin, karena dia sedang kelaparan. Orang tuanya tidak membawakan bekal untuk Andi. Maka kita tahu dari kasus Andi, pasti Andi belum tercapai kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah contoh pemenuhan kebutuhan ekonomi, papan, sandang, dan pangan. Seperti itu. Tetapi dalam contoh konteks Andi meminta bekal dengan tujuan karena sebenarnya dia itu ada makanan, tetapi bekal Andi hanya itu saja, hanya telur ceplok dan bayam. Maka kira-kira kebutuhan apa yang belum dipenuhi Andi dalam kasus ini? Mungkin ada yang bisa menjawab? Ibu Diana mungkin bisa menambahkan. Ketika Andi merebut bekal temannya karena merasa Andi makanannya hanya telur ceplok, sayur bayam, seperti itu. Andi melirik temannya berbekal yang lain, ada dadar jagung, ada yang lain. Itu kira-kira kebutuhan dasar mana yang Andi belum dipenuhi? Kira-kira apa? Ya, Bu Titin. Ya. Jika Andi telur lauknya sudah berlimpah, tapi dia masih merebut bekal dari temannya, ngaten nggih Bu Titin? Ya, betul sekali. Itu menurut saya mungkin kita lihat efek setelah Andi melakukan hal tersebut, apakah dia tertawa kegirangan? Kalau itu yang terjadi, maka itu dia haus akan kebutuhan dasar, akan kesenangan. Tapi kalau dia punya perasaan bangga, puas setelah melakukan itu, saya kira itu karena didorong oleh kebutuhan dasar kekuasaan. Begitu Bu Titin menurut pendapat saya. Benar sekali Bu Diana, bergantung efek dari Andi tadi bagaimana. Tetapi ketika Andi motivasinya ingin dia makanannya hanya telur ceplok dan ingin makan dadar jagung dan lain-lain, jadi Andi itu sebenarnya menginginkan kebutuhan kebebasan, seperti itu. Benar. Tapi ketika Andi senang ketika merebutnya, bahwa Andi terpenuhi kebutuhan kesenangan. Seperti itu. Terima kasih Bu Diana. Selanjutnya adalah posisi kontrol. Apa pentingnya guru itu memiliki posisi kontrol? Tentu saja untuk mengantarkan peserta didik memiliki budaya yang positif dan menimbulkan kebiasaan yang positif, dan tentu saja yang akan berakibat pada karakter-karakter yang positif dan menimbulkan budaya positif. 5 posisi kontrol guru antara lain sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai manajer, sebagai pemantau, dan sebagai pembuat rasa bersalah. Sekarang kita akan mengupas satu persatu tentang 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah dari yang paling berat, yaitu ketika guru sebagai penghukum. Di sini guru bersifat menggunakan hukuman fisik atau verbal. Dalam menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, guru biasanya menggunakan kalimat,
patuhi aturan saya. Kamu terus saja yang berbuat salah, atau kamu pasti terlambat. Nah, itu ketika guru memiliki posisi sebagai penghukum. Setingkat yang lebih tinggi adalah ketika guru menempati posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Ini biasanya guru akan bersifat lembut, tetapi peserta didik akan merasa tidak nyaman, merasa bersalah, dan rendah diri. Ingat, ini rendah diri, bukan rendah hati. Biasanya, guru akan menggunakan kalimat contohnya sebagai berikut. Ibu sangat kecewa dengan apa yang kamu lakukan. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu bahwa terlambat itu tidak baik? Seperti itu. Posisi kontrol selanjutnya adalah guru bertindak sebagai teman. Sebagaimana kita ketahui teman, murid akan memiliki korelasi menganggap gurunya sebagai teman. Ini memiliki hal yang positif, tentu saja menempatkan guru sebagai teman, tetapi sisi negatifnya justru peserta didik itu akan cenderung kepada guru yang melakukan memosisikan teori kontrol teman. Ketika guru yang dimaksud sudah tidak ada, maka posisi kontrol guru itu akan kehilangan kontrolnya sebagai teman. Selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Sebagai contoh, ketika sedang pembelajaran nembang, Arifin melakukan tembang-tembang yang tidak sesuai. Di situ ada pembelajaran tembang mocopat. Arifin malah menembang yang lain, misalnya menyanyikan mentok, mentok, tak kandani. Nah, justru itu bukan tembang mocopat. Secara otomatis guru akan menegur. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Dan sebagainya. Guru memantau apa yang sebenarnya dilakukan Arifin tadi. Biasanya guru akan menggunakan kalimat, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa ketika kamu dalam pembelajaran membuat onar seperti itu? Seperti itu. Dan posisi kontrol guru sebagai manajer inilah posisi yang kita harapkan, yang akan melahirkan, mengejawantahkan, mewujudkan peserta didik kita menuju pada nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Dalam posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar mendapatkan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi keempat-empatnya, setingkat dan beberapa tingkat yang lebih tinggi levelnya, menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, atau pemantau. Biasanya ketika guru menempatkan posisi sebagai manajer, dia akan bertanya, apakah kamu meyakininya? Apa yang kita yakini? Seperti itu. Contoh tadi adalah ketika seorang siswa sedang lempar-lemparan penghapus. Seorang guru akan bertanya, apa yang kamu yakini dengan melempar-lempar penghapus? Tentu saja itu akan merusak lingkungan dan sebagainya. Tak hanya sekedar seperti itu, juga menanyakan kepada murid, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Dengan sadar, murid akan berkata, tentu saya tidak akan melakukan pekerjaan ini lagi karena telah membuat sesuatu yang tidak nyaman, membuat lingkungan menjadi rusak dan sebagainya. Dimensi lain terakhir adalah bahasan dari budaya positif adalah tentang segitiga restitusi.
Segitiga restitusi disebut sebagai tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Sebagai sebuah proses, ini tentu saja dilakukan melalui tahapan. Tahapan itu tentu saja untuk mempermudah. Kita simpulkan sebagai mana segitiga restitusi adalah sebuah bangun yang memiliki 3 sisi. Ini adalah contoh segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ada 3 komponen yang tahapan-tahapan yang kita lalui. Sebenarnya tahapan-tahapan ini bukan sesuatu yang kaku, tetapi dapat berkembang, dapat dilakukan sesuai dengan penambahan dari setiap peserta guru atau orang tua yang ingin melakukan restitusi terhadap anaknya untuk melakukan proses tahapan yang ideal bagaimana memecahkan masalah. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dalam hal ini, guru, kita contoh kontekskan saja guru. Nah, kita pernah mengetahui menerima kasus sedang terjadi pertikaian antara sebut saja kita namanya Ana dan Andi. Ana dan Ani sedang berseteru. Sebelum melakukan segitiga restitusi, kita menerima laporan dari Ana. Hal yang kita lakukan kepada Ana, tentu saja kita menanyakan dulu duduk permasalahannya. Apakah kita langsung menanyakan? Tidak. Dengan sebuah tahap, dengan pertanyaan yang membuat Ana terbuka ketika kita melakukan restitusi tanpa dia merasa dihakimi. Apa contoh yang dilakukan terhadap Ana? Pertanyaannya dengan seperti ini. Ana, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kau tahu di dunia ini seberapa hebat pun manusia, pasti tidak ada yang sempurna, pasti melakukan kesalahan. Kau harus yakin bahwa saya pernah melakukan hal yang sama. Dan kau harus yakin pula bahwa kita bisa menyelesaikan hal ini. Tentu hal itu menyebabkan stabilitas identitas itu menjadi sebuah yang kukuh dengan Ana bisa mendapatkan perlakuan yang sangat baik. Setelah menstabilkan identitas, kita melakukan tahapan yang selanjutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah Ana mengaku bahwa dia telah melakukan perbuatan dengan mengatakan bahwa Ani sedang bolos sekolah tanpa ada konfirmasi dan lain-lain, dia langsung menyebarkan berita bahwa Ani telah melakukan salah. Validitas tindakan apa yang dapat kita lakukan kepada Ana? Contohnya, Ana, kenapa kamu hanya melakukan hal itu? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk dari itu? Atau saja, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Contoh lain, kamu boleh saja mempertahankan sikap itu dengan menyebar bahwa Ani sedang bolos sekolah. Tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, sikap yang dapat diyakini memerlukan hal-hal yang sangat baik. Di sini Ana pasti akan mengaku mengapa alasan Ana melakukan hal itu. Tahapan terakhir dalam sebuah segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan.
keyakinan sebagai sesuatu yang kita bahas. Keyakinan adalah sebuah motivasi yang paling tinggi levelnya, 3 tadi, sebuah motivasi yang datang dari diri sendiri, dan keyakinan itu tentu saja melahirkan kebajikan-kebajikan yang mulia. Contoh pertanyaan kepada Ana adalah contohnya, Ana, nilai-nilai apa yang kita percayai sebagai contoh kasus kamu? Apa bayangan kelas kita yang ideal dari kesalahan itu? Dan kamu itu ingin menjadi seperti apa? Dari pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada menanyakan keyakinan, Ana akan mendapatkan perlakuan bahwa dirinya meyakini suatu hal. Yang pertama, bahwa menyebar kebohongan itu tidak baik. Ana juga meyakini bahwa kesepakatan sesuatu yang tentu saja belum dicek kebenarannya itu sesuatu yang tentu saja kurang baik. Dan apa bayangan ketika kita sebagai serawong atau bertindak atau berinteraksi dengan yang lain, tentu saja kita menginginkan memperoleh teman yang baik ketika berinteraksi. Tahapan terakhir adalah contoh. Kamu ingin menjadi seperti apa? Nah, tentu saja seperti mendapatkan perlakuan yang baik dari dalam ini Ana, Ani, dan beberapa pihak sekolah. Seperti itulah paparan saya tentang budaya positif dalam modul 1.4. Pengimbasan ini tentu saja saya lakukan dengan upaya yang penuh dari saya. Tetapi jika tentu bertebaran kekurangan yang ada di sana sini, itu pasti ada. Mohon maaf atas kesalahan. Mungkin dari paparan tadi ada yang ingin ditanyakan sebagai pengimbasan yang baik dalam menerapkan budaya positif di sekolah yang Bapak Ibu anut. Seperti itu. Sebelum saya mengakhiri dari tentang budaya positif, sebenarnya apa budaya positif contoh yang relevan dalam kehidupan sehari-hari di kelas? Ada banyak. Mungkin ada yang bisa menambahkan budaya positif itu tentang apa saja. Di sini ada yang sudah mengacungkan tangan. Coba, saya menginginkan Bu Yulia Stuti. Apa budaya positif yang ada di sekolah? Contohnya. Iya, terima kasih Bu Titin. Budaya positif yang bisa kita lakukan di kelas itu misalnya ketika kita akan memasuki kelas di awal pembelajaran pagi itu kita bisa mengajak anak untuk bersalaman terlebih dahulu. Hal ini untuk mendidik anak agar anak itu menghormati orang yang lebih tua atau menghormati gurunya. Bisa juga budaya positif itu dilakukan di sekolah kita, di sekolah SMP 1 Barat itu ada budaya positif yang mana hari Jumat itu diadakan sarapan pagi. Demikian Bu Titin. Iya. Bagus sekali jawaban Bu Yulia Stuti. Itu adalah contoh-contoh budaya positif yang ada di sekolah. Ada lain Bapak Ibu sekalian? Bu Krismaya, mungkin ada menambahkan contoh budaya positif yang ada di sekolah kita. Ya, mungkin yang tadi hampir sama yang disebutkan oleh Bu Yulia Stuti, Bu, mungkin yang sudah kami terapkan di sekolah, yaitu yang pertama menerapkan budaya 5S, ya, di mana guru bersalaman dengan siswa, ya, terus berbaris di depan kelas sebelum masuk ruangan, dan lalu berdoa sebelum pelajaran, lalu menerapkan kegiatan literasi dan menyanyikan lagu nasional sebelum pembelajaran, dan
yaitu melakukan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Seperti itu Bu Titim. Ya, luar biasa sekali jawaban dari Bu Yuliastuti dan Ibu Krismaya. Seperti itulah. Oh ya, sebelum saya mengakhiri kegiatan pengimbasan modul, untuk memberikan motivasi yang kita tanamkan dari dorongan kita sebenarnya tadi sudah mengenal 3 motivasi ya Bapak Ibu. Apa saja yang motivasi itu? Antara lain Bu Diana? Iya, Bu Titim, ada motivasi intrinsik, ada karena terbebas dari hukuman, takut mendapat hukuman, karena ingin mendapat penghargaan. Demikian, Bu Titim. Iya, terima kasih. Kita mengenal 3 macam motivasi seseorang melakukan tindakan. Yang pertama adalah karena hukuman, yang kedua adalah ingin mengharapkan imbalan atau penghargaan, yang ketiga adalah dari keyakinan diri pribadi bahwa meyakini menjadi orang yang mereka inginkan. Sebelum mengakhirinya, coba saya ingin melakukan sebuah permainan. Saya langsung menunjuk saja. Ibu Maya menggenggam sesuatu yang sangat berharga di genggaman tangan Bu Maya. Entah itu apa yang Bu Maya yakini itu sesuatu yang tidak boleh diberikan atau orang lain mengintimidasi. Sementara itu saya berikan tugas kepada Bu Diana agar Bu Diana berupaya mempengaruhi Bu Maya agar membuka genggaman tangan yang di dalamnya ada sesuatu yang sangat berharga. Kita bisa memulainya dari sekarang. Ya. Saya suruh merayu nih, Bu Titin. Iya, Bu Diana bertugas merayu Bu Krismaya agar bisa memberikan sesuatu yang dalam genggaman Bu Maya, yang sesuatu yang tentu saja itu sangat berharga dan diyakini oleh Bu Maya adalah sesuatu yang tidak boleh dipegang, direbut atau dimiliki oleh orang lain. Seperti itu. Ya, baik. Mulai, nggih. Oke. Bu Maya yang baik hati, tolong tangannya yang dalam genggaman tangan panjenengan itu ada apa ya Bu Maya? Boleh saya melihatnya Bu Maya? Nggak boleh Budin, dilarang untuk melihat. Sebentar aja, hanya melihat tok Bu Maya. Nih coba lihat, nggak ada apa-apa kan? Oh, belum gitu loh Bu Maya. Nanti saya traktir sudah. Enggak, Kita makan siang bersama Bu Maya. tidak Budin, saya sudah makan tadi. Terima kasih. Nah, Bu Maya kan baik hati, cantik pula. Tolong dibuka sedikit aja Bu Maya. Nggak bisa, ini sudah melekat erat. Nyerah Bu Titin, nggak berhasil rayuan gombal saya. Kita beri tepuk tangan oleh perlakuan bagaimana menerapkan motivasi yang melekat pada diri. Itu sebuah permainan sederhana yang sangat bermakna. Bagaimana Bu Maya mempertahankan sesuatu yang melekat, yang menurutnya berharga, dengan tidak mudah diberikan kepada Bu Diana. Seberapa besar rayuan maut Bu Diana begitu menggelora kepada Bu Maya, tetapi ternyata tidak berhasil. Sekarang pertanyaan saya adalah, siapa sebenarnya pemegang posisi kontrol yang dapat membuka atau memberikan atau menutup genggaman tangan Bu Maya itu sebenarnya siapa? Bu Maya sendiri Bu Diri Titin. sendiri. Iya, betul sekali.
Itulah yang dinamakan sebuah motivasi yang diharapkan yang dapat diejawantahkan kita sebagai pendidik dan anak-anak didik yang ada di sekolah kita agar memiliki motivasi yang ketiga, bahwa mereka melakukan sesuatu bukan karena hukuman, bukan karena imbalan, tetapi mereka meyakini ingin menjadikan seperti orang-orang yang mereka inginkan dan untuk memperoleh tujuan yang mulia. Seperti itulah yang disebut dengan motivasi. Motivasi yang baik akan menghadirkan disiplin positif. Dari disiplin positif akan melahirkan pembiasaan yang positif. Pembiasaan positif tentu saja akan melahirkan karakter-karakter positif. Dari sebuah karakter-karakter yang positif itu tadi akan menimbulkan sesuai dengan pengimbasan saya, yaitu budaya positif yang tentu saja kita inginkan, kita impikan ada di seluruh sekolah kita tercinta. Seperti itu. Tentu saja budaya positif itu diilhami sebuah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu nilai kebajikan yang telah kita sepakati bersama tanpa ada dorongan atau gangguan dari suku, agama, ras, dan tentu saja nilai kebajikan itu berakibat pada tujuan yang mulia. Apa tadi nilai kebajikan universal yang ada, yang digunakan di negeri yang gemah ripah loh jinawi tadi? Pelajar Pancasila. Benar sekali, nilai kebajikan profil pelajar Pancasila yang mengejawantahkan 5 sila-sila yang ada dalam Pancasila. Mungkin dari paparan tadi ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu Guru, dan ini ada yang hadir adalah beberapa dari yang lain, dari peserta didik mungkin ada yang ditanyakan. Bagaimana Bu Yulia Stuti? Ada yang mungkin tidak sekedar ditanyakan atau ditanggapi? Atau perlu penguatan yang lebih kuat? Seperti itu. Iya, terima kasih Ibu Titing. Dari pemaparan Ibu tadi beserta contoh-contohnya, saya jadi semakin paham tentang budaya positif dan bagaimana cara melakukannya dan bagaimana kita mengontrol murid. Terima kasih atas pemaparannya, Ibu. Terima kasih Bu Yulia Stuti. Saya di sini tidak memaparkan, tapi kita berjalan bersama-sama sebab saya juga butuh praktik. Mungkin ada yang lain? Ada yang lain? Baik. Baik, kita agar diskusi kita tidak sepanjang di siang menjelang sore yang redup ini, kita adakan sesi foto bersama. Ya, kita gaya apa ya? Kira-kira? Gaya ceria. Ceria, oke. Karena sekolah kita memiliki branding ceria, yaitu cerdas, integritas, dan agamis. Kita harus bangga memiliki branding ceria. Karena apa? Branding ceria ketiga-tiga penyusunnya ada pada nilai kebajikan universal profil pelajar Pancasila. Tepuk tangan untuk Senesba. Baiklah, kita sekarang ambil foto. Bumaya keluar dari rapat. Ya, Senesba Ceri. Oh ya, Bumaya belum. Oke.
Ayo kita ulangi. Senes barang. Ceria. Ada lagi satu, yaitu profil pelajar Pancasila dengan seperti ini. Ya. Sebentar. Seto. Tungguin kon. Ya, sekarang profil pelajar Pancasila. Ya. 1, 2, 3. Sudah. Ora kena. Baiklah, Ibu hebat di seluruh yang sudah hadir, baik semuanya. Saya sebagai pemapar materi pengimbasan modul 1.4 tentang PGP yaitu budaya positif menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir. Saya sebagai pengimbas di sini tentu saja banyak kekurangan dan kesalahan. Mohon maaf Bapak Ibu guru, dan insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan. Terima kasih Bapak Ibu guru. Terima kasih. Ya. Izin keluar Bu Ya, Titin. monggo. Assalamualaikum Tiara. Tiara sehat ya? Jangan bersedih, Titi manggil kamu, ada sesuatu yang perlu kita bicarakan. Begini ya, Bu Titi juga pernah melakukan kesalahan karena manusia seperti itu. Nah, kemarin Bu Titi mendapati Ayin dan Najwa sedang bertengkar. Nah, mereka menyebut-nyebut nama kamu sebagai penyebab mereka itu bertengkar. Sebenarnya ada apa? Soalnya saya bilang ke Najwa bahwa Ayin ikut orang minuman keras. Kamu bilang ke Najwa bahwa Ayin ikut minum minuman keras, orang seperti itu, bercampur gitu. Iya. Nah, kamu pastinya punya alasan. Mengapa kamu melakukan hal itu? Soalnya saya tahu itu dari ibu saya. Kamu tahunya dari ibu kamu. Ibu kamu sudah kenal sama Ayin? Sudah. Kenal di mana? Lalu waktu TK. Waktu TK. Oh, berarti kamu dan Ayin adalah teman TK. Iya. Nah, kamu langsung menerima kebenaran dari informasi ibu kamu? Setengah percaya, setengah tidak. Setengah percaya dan setengah tidak, ya. Dan kamu sudah memikirkan nggak kalau mereka itu akhirnya bertengkar? Tidak. Tidak sama sekali ya. Nah, seharusnya agar mereka itu tidak bertengkar dan akhirnya kamu yang disebut-sebut sebagai penyebab pertengkaran mereka, harusnya apa yang kamu lakukan? Saya bertanya dulu kepada Ayin untuk melihat kebenarannya. Harusnya bertanya ke Ayin, apakah Ayin
benar melakukan hal itu atau tidak, seperti itu. Ya sudah, masalah ini belum final, begitu final. Kita besok bersama-sama membicarakan kepada Ayin tentang kebenaran hal ini. Satu hal yang harus kamu ketahui, ketika kamu melihat atau mendengar berita yang kebenarannya belum benar-benar terbukti, kamu tidak perlu menginformasikannya ke orang lain sebelum kebenaran itu benar. Kalaupun itu benar, tidak perlu menyebar. Kita selesaikan bersama-sama. Seperti itu ya. Oke? Ya, terima kasih. Lain waktu kita selesaikan bersama Ayin. Assalamualaikum Tiara. Tiara sehat ya? Jangan bersedih, Bu Titi manggil kamu, ada sesuatu yang perlu kita bicarakan. Begini ya, Bu Titi juga pernah melakukan kesalahan karena manusia, seperti itu. Nah, kemarin Bu Titi mendapati Ayin dan Najah sedang bertengkar. Nah, mereka menyebut-nyebut nama kamu sebagai penyebab mereka itu bertengkar. Sebenarnya ada apa? Soalnya saya bilang ke Najah bahwa Ayin ikut orang minuman keras. Kamu bilang ke Najah bahwa Ayin ikut minum minuman keras, orang seperti itu, bercampur gitu. Iya. Nah, kamu pastinya punya alasan. Mengapa kamu melakukan hal itu? Soalnya saya tahu itu dari ibu saya. Kamu tahunya dari ibu kamu. Ibu kamu sudah kenal sama Ayin? Sudah. Kenal di mana? Lalu itu TK. Waktu TK. Oh, berarti kamu dan Ayin adalah teman TK. Iya. Nah, kamu langsung menerima kebenaran dari informasi ibu kamu? Setengah percaya, setengah tidak. Setengah percaya dan setengah tidak, ya. Dan kamu sudah memikirkan nggak kalau mereka itu akhirnya bertengkar? Enggak. Tidak sama sekali ya. Nah, seharusnya agar mereka itu tidak bertengkar dan akhirnya kamu yang disebut-sebut sebagai penyebab pertengkaran mereka, harusnya apa yang kamu lakukan? Saya bertanya dulu kepada Ayin untuk melihat kebenarannya. Harusnya bertanya ke Ayin, apakah Ayin benar melakukan hal itu atau tidak, seperti itu. Ya sudah, masalah ini belum final, begitu final. Kita besok bersama-sama membicarakan kepada Ayin tentang kebenaran hal ini. Satu hal yang harus kamu ketahui, ketika kamu melihat atau mendengar berita yang kebenarannya belum benar-benar terbukti, kamu tidak perlu menginformasikannya ke orang lain sebelum kebenaran itu benar. Kalaupun itu benar, tidak perlu menyebar. Kita selesaikan bersama-sama. Seperti itu ya. Oke? Ya, terima kasih. Lain waktu kita selesaikan bersama Ayin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najah Karisma Arsy. Dari permasalahan kemarin yang saya alami dari segi restitusi, saya lebih menjadi percaya diri dan permasalahan saya lebih cepat diselesaikan.